Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah kita, Allah Tritunggal dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah memberikan kita kesempatan untuk kembali masuk di dalam hadirat-Nya. Kita mau menyembah dan memuliakan Dia. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita dengan mengambil saat teduh. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ibadah raya hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita dari Mazmur pasal yang kedua ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kabur binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di bulan reformasi ini kita kembali diingatkan akan kasih Allah yang tak terkatakan. Tuhan Yesus rela menanggung hukuman demi menebus jiwa kita. Karena penebusan di dalam Kristus, maka hati kita disucikan, tubuh roh kita dipuaskan. Mari dengan meninggikan Dia, kita nyanyikan pujian, Ku Mau Puji Kasih-Nya. Ku mau puji kasih-Nya yang tak terkatakan, relakan hukuman menebus jiwaku, sucikan daku Tuhan agar lebih dekatmu, tubuh roh dalam Tuhan, hati pasangannya. Kasih-Nya memuaskanku, kasih-Nya memuaskanku, dapat diam hingga ku puji Dia. Kasih-Nya memuaskanku. Ku mau puji kasih-Nya bersama umat-Nya. Kasih-Mu menggerakkanku dan hati bertobat. Rela jadi sobatku dan saling bersekutu. Anugerah-Nya melimpah, kasih-Nya mendalam. Kasih-Nya makin dalam, kasih-Nya makin dalam, bagai laut terdalam.
Saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Di hadapannya kita mau mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Jangan keraskan hati kita untuk memohon pengampunannya, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus ada pengampunan dosa dan jiwa kita diselamatkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kekal, sumber kehidupan kami, dengan segala kerendahan hati kami membawa hidup kami kepadamu. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah dan penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami tidak layak ya Tuhan disebut sebagai anak-anak Allah, karena kehidupan kami yang seringkali tidak berpadanan dengan firman-Mu. Engkau yang berfirman supaya kami menjadi garam dan terang-Mu di tengah-tengah dunia yang jahat dan bengkok ini. Akan tetapi seringkali kami lalai menyatakan itu kepada sesama kami. Kami tidak menjadi berkat bagi sesama kami, melainkan kadangkala kami menjadi batu sandungan di dalam tindakan, dalam perkataan maupun di dalam sikap kami. Oleh sebab itu ya Allah yang maha murah dan penuh belas kasihan, ampunilah kami dan sucikanlah kami dengan darah Kristus yang tercurah di Kalvari, serta layakkanlah kami kepadamu. Baharuilah hati dan pikiran kami supaya kami serupa dengan Engkau yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Inilah permohonan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan penebus dan juru selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Lagu karya terbesar adalah pujian yang mengungkapkan penghargaan umat Tuhan akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus demi untuk menyelamatkan umatnya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kita temukan di dalam Yesus. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Kristus sudah melakukan itu bagi kita di Kalvari. Tidak ada pemimpin atau tokoh-tokoh sepanjang sejarah dunia yang rela mengorbankan nyawa demi manusia yang berdosa. Ini hanya dilakukan oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita menghargai pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia dinyanyikan oleh kaum pria. Oleh kaum pria.
dari hatiku kaum wanita. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Bersama-sama karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. 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 Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Berita anugerah bagi kita dari Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Petunjuk hidup baru bagi kita akan bersama-sama membaca dari Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-30. Kita mulai dari alamat firman Tuhan. 2-3. Amsal 11 ayat 30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kiranya di sepanjang minggu ini, hidup kita menghasilkan buah-buah kebaikan dan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Sebagai ayat emas kita akan membaca dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Kita mulai dari alamatnya 2-3. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat disilakan duduk kembali. Kiranya ayat emas ini kita boleh hafalkan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup kita. Hari ini kita semua ada karena Tuhan. Dialah yang menjadi kekuatan kita, dialah yang memulihkan kita. Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang memberkati kita. Hanya Dia satu-satunya yang kita andalkan selama hidup kita. Jangan sandarkan pengharapan kita kepada manusia, karena manusia seringkali mengecewakan. Tetapi bersandarlah dan andalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong di dalam menjalani kehidupan kita di dunia yang fana ini. Pujian satu-satunya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang kudus di segala tempat, kita akan mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membawa syafaat kita dalam doa. Mohon kesediaan Pendeta Suhartoyo untuk memimpin dalam doa. Mari kita bersama-sama, kita bersatu, kita di dalam doa kita. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan terus menolong agar kami senantiasa tetap penuh dengan sukacita, walaupun kehidupan ini bertambah dan semakin banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Tuhan menolong kami agar kami tetap setia kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa terus untuk gereja kami, untuk pekerjaan jemaat. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai, Tuhan memberkati
segala jerih lelah apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat kami. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini, siang hari ini, untuk Sinode GKT, kiranya Tuhan memberkati segala program-program yang direncanakan. Tuhan turut campur tangan apa yang sedang dipersiapkan di dalam periode kepengurusan sekarang ini. Biarlah Sinode GKT pelayanannya semakin luas, khususnya di dalam pendirian, perintisan gereja-gereja GKT yang berada di luar pulau. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pelayanan misi di seluruh muka bumi, khususnya pelayanan misi di kalangan siswa dan mahasiswa. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka-mereka yang bergerak dalam pelayanan siswa dan mahasiswa. Kiranya Tuhan memberkati siswa dan mahasiswa Kristen juga, agar mereka bisa menjadi garam dan terang bagi masyarakat di sekitarnya, bagi teman-teman mereka, bagi siapapun yang bersentuhan dengan dunia sekolah dan dunia kampus. Kami juga berdoa saat ini, mohon berkat-Mu untuk keluarga yang saat ini sedang berduka, yaitu keluarga besar Ibu Ayu Patmasari, Gusti Ayu Patmasari, yang ayahandanya pulang ke surga. Kiranya Tuhan hibur, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan imannya. Tuhan memberkati juga untuk kesembuhan dari suami Ibu Gusti Ayu Patmasari. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang lemah tubuh, yang usia lanjut. Tuhan sendiri yang akan memberikan kesabaran, kekuatan, kecukupan di dalam biaya-biaya pengobatan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa berseru dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Selamanya.
Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan sendiri yang menerangi kami, sehingga Bapa Surgawi akan menolong hamba-Mu dan setiap kami, untuk kami diperlengkapi menjadi murid-Mu yang bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hadirlah, kami siap mendengar, dibentuk, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membuka beberapa bagian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 16. Lukas pasal 10 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mendengar kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Kita membuka firman Tuhan kembali dari kitab 1 Korintus 2 ayat 3 sampai 5. Ayat ini kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Satu ayat lagi, 2 Korintus pasal 2 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 2 ayat 16. 1, 2, 3. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, bulan reformasi saya ingin membahas beberapa hal-hal penting berkaitan dengan ciri menjadi sebuah gereja yang reform. Kalau minggu yang lalu kita sudah bicara tentang identitas kita, kalau minggu lalu kita sudah bicara tentang bagaimana respon terhadap musik gerejawi, dan kalau kita melihat banyak perkembangan-perkembangan yang luar biasa di dalam kehidupan gereja GKT pada hari ini. Karena memang reformasi itu akan terus berlangsung sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Hari ini kita mau bicara soal khotbah di dalam teologi reform atau dalam kehidupan gereja reform. Karena khotbah itu menjadi bagian yang sangat-sangat penting yang dilakukan di dalam setiap ibadah. Kalau kita melihat posisi mimbar ya, gereja-gereja kuno, mimbarnya itu kan besar. Lalu di situ ada pusat pemberitaan firman Tuhan. Kalau kita lihat gereja-gereja Lutheran, kalau di sini kalau kita bisa perhatikan mimbar yang agak naik tinggi itu semacam kayak gereja GPIB. Lalu saya pernah juga khotbah di HKBP, walaupun gerejanya itu masih semi permanen, tetapi mereka menempatkan mimbar itu tinggi sekali, yaitu di atas semuanya. Itu gambaran bahwa mereka itu sungguh-sungguh sangat menghargai akan mimbar, khususnya di dalam pemberitaan firman Tuhan. Gereja Reform pun saya yakin kita tetap percaya bahwa soal khotbah ini menjadi pergumulan terus-menerus. Hari ini kalau kita melihat di sekitar kita, ada beberapa pendapat khotbah yang disukai oleh jemaat. Yang pertama, ada orang senang khotbahnya itu dalam. Khotbahnya itu dalam, tetapi bisa mengerti begitu. Coba slide-nya. Khotbahnya dalam, tetapi harus bisa mengerti.
Kata dalam di sini juga bisa dikatakan relatif. Menurut Bapak ini dalam, menurut Ibu ini kurang dalam, itu setengah dalam, juga demikian. Apakah dalam itu berarti harus keluar bahasa-bahasa asing? Itu juga relatif. Yang kedua, ada orang suka atau selera kalau khotbahnya itu penuh semangat. Setiap minggu kalau bisa suasana itu suasana semacam kayak kebangunan rohani. Tidak mengantuk, tidak datar suaranya, penuh variasi, bahkan ada guruannya dan sebagainya, ya. Sehingga sering orang ngomong begini, kalau yang khotbah Bapak itu loh banyak gurunya gitu ya. Kalau yang khotbah Bapak itu loh saya enggak ngantuk karena lucu dan sebagainya. Itu adalah gambaran khotbah hari ini. Yang ketiga adalah khotbah yang membumi. Khotbah membumi itu adalah khotbah yang up to date. Khotbah yang bisa kita tangkap lalu kita refleksikan. Khotbah yang bisa menjawab pergumulan hari ini. Kadang kita dengar khotbah itu khotbahnya itu seperti di atas, seperti di surga gitu ya. Sepertinya khotbahnya itu teori-teori yang tidak bisa dibawa untuk turun. Sehingga ketika kita pulang, kita ditanya, tadi Pak Suhartoyo khotbah apa? Waduh, enggak ngerti ya. Ngomongnya tinggi-tinggi. Jadi khotbahnya itu di atas. Nah, kalau kita mau bicara soal khotbah, bisa aspeknya itu banyak. Tetapi kita perlu belajar secara mandiri. Kita bisa menemukan sebenarnya kalau kita mau belajar khotbah, itu kita perlu belajar sedikit saja. Kalau ingin menilai seseorang itu setidaknya kita tahu bentuk-bentuk atau jenis-jenis khotbah. Ada beberapa jenis khotbah yang diajarkan oleh STT Aletheia. Karena kita tahu referensi STT Aletheia ini kan sekolah yang kita punya. Sekolahnya orang Reform. Setidaknya ada 4 jenis khotbah. Yang pertama adalah khotbah topikal. Itu yang akan saya khotbahkan hari ini itu bentuknya menurut saya itu topikal. Yang kedua adalah khotbah tekstual. Khotbah tekstual itu biasanya diambil dari 1 ayat atau 2 ayat, lalu dia kupas kata-katanya. Semacam Yohanes 3 ayat 16, itu biasanya khotbah tekstual. Kasih itu bahasa apa, dunia itu apa. Lalu khotbah ekspositori, 1 nas bagian. Yesus berjalan di atas air, kita baca, lalu diekspos di situ. Khotbah ekspositori kemudian berkembang menjadi apa yang namanya sekarang ini khotbah narasi. Khotbah narasi, khotbah boleh dikatakan 1 perikop atau bahkan bisa tergantung temanya. Nah, khotbah-khotbah ini ada di dalam kehidupan kita dan kita mengakui semuanya itu. Dan kita bisa menemukan pengkhotbah-pengkhotbah hari ini, khotbah yang demikian. Tetapi saya juga punya teman, saya tanya, kamu masih setia apa enggak dengan hukum khotbah? Saya tanya gitu sama teman saya. Teman saya ngomong apa? Waduh, kalau saya khotbah sekarang sudah tidak kelihatan bentuknya. Dia ngomong, khotbah saya campur-campur. Ada tekstualnya, ada ekspositorinya, ada topikalnya. Dalam 1 khotbah loh ya. Dalam 1 khotbah. Jadi dia bisa, wah hebat kamu. Bisa mengalahkan, dalam tanda kutip ya, mengalahkan dosen-dosen kita yang ngajar khotbah. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, khotbah itu terus berkembang. Minimal kalau kita diberi kesempatan untuk berkhotbah, membawa renungan, atau kita mendengar khotbah, setidaknya kita menjadi jemaat yang belajar. Jemaat yang belajar itu gini, oh ini khotbahnya ini. Kan setidaknya kita punya kerangka gitu ya. Sehingga kita tidak subjektif, tetapi kita punya patokan, pakem-pakem. Oh ini khotbahnya ini, tapi kok tidak cocok ini yang. Nanti pasti kalau kita tanya, oh saya variasi seperti ini, bisa seperti itu ya. Nah hari ini kita belajar makna khotbah dalam teologi Reform. Kita mengakui selera khotbah. Kita mengakui jenis khotbah, tetapi ada yang lebih penting siang hari ini. Ketika kita berkhotbah atau mendengarkan khotbah, di dalam teologi Reform harus punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Yang menjadi roh ketika kita berkhotbah. Yang menjadi dasar ketika kita berkhotbah.
Prinsip yang pertama di dalam khotbah, dalam teologi reform, yaitu khotbah itu harus menyatakan kehadiran Allah dalam hidup orang percaya. Kehadiran Allah ini adalah kehadiran firman Tuhan yang sudah dikupas, yang sudah didengar oleh si pengkhotbah. Lalu si pengkhotbah ini mengkhotbahkan pada hari Minggu atau hari apa. Jadi khotbah itu harus menyatakan kehadiran Allah melalui firman-Nya. Kalau kita membaca Lukas 10 ayat 16, Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang akan melayani Tuhan, murid-muridnya akan melayani Tuhan, barang siapa mendengar kamu, ia mendengar aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Ia menolak dia yang mengutus aku. Bagian firman Tuhan ini adalah bagian penguatan kepada para murid. Kamu terus melayani. Karena apa? Yang kamu beritakan itu adalah firman Tuhan. Itu harus menjadi berita firman Tuhan. Dan itu harus menjadi dasar ketika kita berkhotbah. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 berbunyi demikian. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sungguh-sungguh demikian firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi di dalam jemaat Tesalonika juga Paulus juga mengingatkan, kamu terus melayani, karena apa yang kamu beritakan itu adalah firman Allah. Jadi kita harus paham, ketika kita mendengar khotbah, atau ketika kita berkhotbah, kita harus merenungkan bahwa yang kita khotbahkan itu adalah firman Allah. Bahkan Calvin sendiri yang kita anut formulasi reformasi, kan kita mengikuti formulasi Calvin, mengatakan bahwa pusat pemberitaan firman Allah itu adalah Yesus Kristus. Maka gereja kita kan selalu ada salib. Karena pusat daripada pemberitaan firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan khotbah, bahkan boleh dikatakan khotbah yang baik, itu adalah khotbah yang menyampaikan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini harus menjadi bagian kita. Ada peribahasa kuno ini juga dikenal pada zamannya Agustinus, Bapak Gereja. Ada peribahasa yang mengatakan begini, bahwa Alkitab ini diibaratkan seperti kolam atau danau, di mana seekor gajah bisa nyemplung atau bisa tenggelam di danau itu. Tetapi di sisi lain, anak kecil juga bisa main-main di danau itu atau di kolam itu. Itu peribahasanya. Jadi Alkitab itu seperti danau atau kolam. Gajah bisa masuk, anak kecil bisa main di kolam itu. Alkitab itu bisa menjadi bahan renungan, pendalaman bagi mereka yang inteleknya boleh dikatakan tinggi. Tetapi Alkitab itu juga bisa dibaca dan bermanfaat bagi mereka orang-orang yang sederhana. Ini tantangan buat saya semuanya. Bagaimana kita bisa berkhotbah untuk mereka yang di atas, untuk mereka yang sederhana. Martin Luther mengatakan begini, khotbah yang baik adalah khotbah yang dapat dipahami oleh orang-orang yang berpikir intelek maupun orang-orang yang sederhana. Tidak gampang, ya. Tetapi marilah kita belajar, dan saya terus belajar. Bagaimana setiap firman yang kita sampaikan itu, firman yang dari Allah itu, adalah firman yang dapat diterima, dapat dimengerti semua kalangan. Ini adalah tantangan buat kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan. Khotbah itu bukan demonstrasi kefasihan lidah.
Khotbah itu adalah pemberitaan firman Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan secara iman. Maka di dalam prinsip yang pertama ini adalah prinsip yang menjadi dasar kehidupan gereja Reform. Yang dikhotbahkan itu adalah firman Tuhan. Dulu pernah di mimbar ini ada meja kecil, lalu kita letakkan Alkitab yang besar. Ya kan? Masih ingat ya, jemaat-jemaat yang sudah cukup lama di sini ada Alkitab besar di sini. Tapi kemudian karena ada acara, kepingin praktis, semua aksesoris-aksesoris itu tidak ada. Ya. Nanti kalau ada usulan Alkitabnya taruh sini lagi Pak Pendeta, ya boleh. Karena yang itu adalah simbol salah satu gereja Reform. Yang kedua adalah kalau kita tadi membaca di dalam 1 Korintus 2 ayat 3 sampai 5, ini adalah isi hati Paulus. Khotbah itu memiliki hubungan yang unik antara si pengkhotbah dengan Allah yang berfirman. Khotbah itu memiliki hubungan yang unik antara si pengkhotbah dengan Allah yang berfirman. 1 Korintus 2 ayat 3 sampai 5, Paulus berkata begini, "Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar." Jadi Paulus ngomong, ketika dia datang ke jemaat Korintus, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia mengakui ada kelemahan, ada ketakutan, ada kegentaran. Lalu ayat yang keempat, baik perkataan sehari-hari mungkin, maupun pemberitaanku, khotbahnya Paulus, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Lalu diulangi lagi ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah, kekuatan roh dan kekuatan Allah. Jadi kalau kita mendengar sebuah khotbah atau seseorang berkhotbah, kita harus ingat bahwa si pengkhotbah itu adalah manusia biasa. Ketika dia berkhotbah, dia punya kelemahan-kelemahan manusia yang masih melekat. Ini yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ketiga. Aku punya kelemahan dan hatiku sangat takut dan gentar. Tetapi di dalam kelemahan-kelemahan itu, Tuhan telah memilih dia. Tuhan telah mengurapi Paulus. Sehingga Paulus bisa berani berkata, apa yang kusampaikan itu adalah karena kekuatan Allah, kekuatan roh. Si pengkhotbah adalah bukan Allah, tetapi di pihak lain yang tidak dapat dipisahkan adalah Allah memakai si pengkhotbah dengan segala keunikan pribadinya untuk menyingkapkan firman Tuhan. Ini harus kita pahami. Suatu ketika saya mendengar kesaksian ini disampaikan oleh salah satu pembicara retreat wanita waktu di Jakarta. Pembicaranya itu retreat wanita, tapi pembicaranya itu laki-laki. Mungkin masih ingat ya. Yang saya cuma lihat dikirimi oleh ringkasan-ringkasannya, lalu videonya. Saya lihat di YouTube ada. Pendeta emeritus ini ngomong begini. Setelah emeritus ya, ngomong begini, saya ini waktu emeritus itu menyesal dan mau menebus dosa. Kenapa menebus dosa? Karena banyak firman yang saya khotbahkan selama ini belum bisa saya lakukan. Belum bisa saya lakukan. Saya ketika lihat ringkasan-ringkasan khotbah, saya menangis. Karena saya belum bisa berkhotbah itu, tetapi karena waktu itu diundang khotbah, harus khotbah seperti ini, dia harus berkhotbah. Jadi dia diberi waktu emeritus itu untuk menebus dosanya dengan mau melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam berkhotbah,
kita harus sadari bahwa si pengkhotbah pun punya kelemahan-kelemahan manusiawi. Tetapi di sisi lain mereka adalah orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Termasuk masih mahasiswa teologi pun sudah diurapi oleh Tuhan. Karena mereka sebelum diutus pelayanan 2 bulan atau 1 tahun yang saya tahu, mereka disuruh maju dalam ibadah itu, lalu para dosen mengelilingi, lalu mereka menumpangkan tangan, mengutus mahasiswa-mahasiswa itu untuk pergi ke ladang Tuhan. Karena saya yakin para pengkhotbah mahasiswa itu gentar dan takut, karena mereka masih muda, punya kelemahan, tetapi dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Itulah arti di dalam khotbah. Jadi kalau kita berkhotbah atau kita mendengar khotbah, mungkin kita melihat ada kelemahan-kelemahan. Tetapi percayalah, dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang ketiga, prinsip di dalam khotbah Gereja Reform. 2 Korintus 2 ayat 16. Khotbah itu menuntut respon pengambilan keputusan. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Sepertinya tidak enak ini. Bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Ketika Paulus di Troas, ketika Paulus menjalankan misi Tuhan, menginjili di Troas, dia harus menginjili dengan berani. Firman yang disampaikan itu seperti bau kematian yang mematikan. Mungkin menegur, mengoreksi, mendisiplin. Bagi yang pertama, bau kehidupan. Mungkin itu dibangunkan imannya karena berjumpa dengan Yesus, tetapi mereka yang berkeras hati, ini adalah kematian. Paulus menjelaskan bahwa ketika dia berkhotbah, dia harus membawa bau kematian maupun bau kehidupan. Karena di dalam berkhotbah itu juga pemberitaannya itu disertai dengan pengadilan Allah. Ketika kita mendengar khotbah yang baik, salah satunya adalah ada pengadilan Allah. Ada berita yang harus kita mengambil keputusan. Ada berita di mana kita harus merefleksikan firman Tuhan itu sekarang juga. Ini adalah ciri khotbah yang baik. Benny Solikin pernah menulis buku. Pendeta Benny Solikin ini kan kalau di Indonesia pengkhotbah terkenal ini ya. 7 langkah menyusun khotbah yang mengubah kehidupan. Jadi ini harus kita baca dan saya baca. Karena khotbah reform itu adalah khotbah yang harus mengubah kehidupan. Harus. Kalau enggak gitu, mau dibawa kemana? Guru-guru yang membawa renungan, mungkin renungan di guru-guru, renungan di anak-anak, sekolah minggu, pasti ada namanya proyek ketaatan. Betul ya? Ayo kita diajarkan ini setelah belajar tentang Sakius, ada proyek ketaatan. Itu adalah pengambilan keputusan, proyek ketaatan. Tapi kalau di jemaat umum kan tidak ada proyek ketaatan. Proyek ketaatan ya proyek mengambil keputusan. Jujur saja di sekitar kita ada tipe orang mendengar khotbah. Tipe yang pertama ketika mendengar khotbah adalah tipe dengar saja tanpa perubahan. Seperti nonton drama Korea, kita bisa menangis, kita bisa sedih, tetapi setelah keluar dari ruangan kamar kita, sepertinya biasa saja. Tadi kok ketawa-ketawa ya dengar drakor. Ketemu di dapur sama suaminya masih cemberut. Karena drakor tidak merubah keputusan dan hidupnya. Khotbah tidak boleh seperti itu. Khotbah juga tidak boleh kita tipe ngantuan. Maka kita tahu kondisi kita ya, yang sudah usia semakin lanjut kadang-kadang ngantuk. Saya tahu ibu-ibu lansia kadang mulai ngantuk itu mulai bunyi kresek. Apa Ko Peter? Buka apa kresek gitu? Ko Peter? Buka permen. Boleh apa enggak buka permen? Saya katakan, boleh. Saya tempo hari dikasih Pauline permen, beli di beli di
Kalau sudah habis itu sini semwakit gitu, permen apa, saya enggak mau kasih promosi. Loh kamu kok beli permen ini Pauline? Iya, kadang-kadang juga di gereja itu ngantuk Pak. Lu masih muda lu bisa ngantuk, karena memang tidurnya malam anak-anak muda ya. Tapi dia harus ke gereja pagi, dia doping dengan permen itu, enggak apa-apa. Ngopi dulu enggak apa-apa, sayang sekali kalau gereja yang, ya bukan gereja yang kalau gereja yang desainnya bagus ya, mau masuk ke atas mimbar, ke atas gereja itu, di bawah itu sudah ada snack dulu, ngopi duluan gitu ya, baru naik. Boleh seperti itu. Kalau gereja kita sudah dibangun 2 lantai, di depan sini kita buat hall gitu ya, datang, mari masuk. Nah, saya mau ngopi dulu di sini, ada kopi gratis, boleh, disiapkan. Mungkin nanti diusulkan tim diakonia berikan kopi gratis. Ya nanti tidak ada pemasukan nanti. Nah, ini cuma gurau aja saudara-saudara. Tipe ngantukan yang ketiga adalah tipe dengar dan berubah. Ya, ketika kita beribadah kita harus berani mengambil satu keputusan mendengar khotbah. Saya mau berubah. Karena perubahan itu juga diajarkan oleh firman Tuhan. Matius 13 ayat 8 dikatakan benih yang jatuh di tempat yang baik akan bertumbuh 100 kali lipat, akan bertumbuh 60 kali lipat, dan akan bertumbuh 30 kali lipat. Jadi khotbah di dalam kehidupan gereja Reform, mau tidak mau harus ditantang mengambil satu keputusan. Walaupun mungkin khotbahnya tidak semacam kayak KKR yang perlu semangat, tetapi setidaknya ada tantangan. Ayo mari jemaat sekalian, hari ini engkau sudah diajarkan seperti ini, engkau harus berubah. Dan contoh-contoh seperti itu. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Kita sudah memahami prinsip di dalam khotbah gereja Reform. Yang pertama adalah khotbah itu harus memberitakan kehadiran Allah melalui firman Tuhan. Yang kedua, khotbah itu unik. Karena ada hubungan kemanusiaan si pengkhotbah yang lemah, tetapi Allah yang maha dahsyat itu, yang memakai dia. Seperti Tuhan memakai penulis-penulis Alkitab yang hidupnya juga ada dosa. Khotbah itu menuntut pengambilan keputusan. Dan saya akan akhiri, khotbah yang baik, yang sering saya dengar adalah perubahan hidupmu. Khotbah yang baik itu bukan hanya teks ini, tetapi hidup kita yang berubah. Itu bisa menjadi khotbah-khotbah dimanapun kita berada. Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami paham bagaimana berkhotbah yang baik, bagaimana mendengar khotbah yang baik. Bukan untuk menilai, bukan untuk yang lain-lain, tetapi kami diperlengkapi karena ini menjadi warisan di dalam kehidupan gereja reformasi. Ketika kami mendengar khotbah di tempat ini, di YouTube dan di mana saja, kami punya sikap yang benar dan sikap yang baik. Karena Tuhan sudah memperlengkapi kami. Dan Tuhan kiranya menolong kami, agar perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, kehidupan kesaksian kami, itulah khotbah yang sesungguhnya. Tolong kami semuanya ya Bapa. Kami lemah, tetapi dengan keyakinan roh, dengan keyakinan Allah, kekuatan Allah, kami akan berani berkhotbah dimanapun Tuhan tempatkan. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Nya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita.
Kita dengarkan firman Tuhan dari Keluaran 35 ayat 5 sampai 9. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawa sebagai persembahan khusus kepada Tuhan emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuliakan Tuhan dengan pujian Jangan Kamu Khawatir. Pada yang bertugas dipersilakan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mohon kesediaan Bapak Hendrik untuk memimpin kita. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu kalau Engkau berikan kami kesempatan pada pagi hari ini kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam ibadah kami telah memberikan korban syukur, persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati apa yang telah kami berikan. Biarlah persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah persembahan kami ini memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak Tuhan yang telah dipercayakan untuk mengelola persembahan ini, biarlah Engkau berikan hikmat bijaksana untuk dapat mengelolanya dengan baik. Berkati kami Tuhan, pimpin hidup kami, biarlah hidup kami juga menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian, puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian doa berkat oleh hambanya, dan kita aminkan dengan pujian amin. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh
Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, pertolongan, urapan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian untuk menjadi khotbah-khotbah yang hidup di tengah dunia ini. Kasih-Nya, anugerah-Nya kita alami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah telah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini kami vokal grup Sangkakala, kami bisa hadir di sini, kami boleh bagian berkat dan pujian kami. Terutama kami juga mengucap syukur, terima kasih kepada banyak Pak Pendeta yang sudah kesempatan kepada kami, juga majelis yang ada dan juga jemaat yang ada. Pada pagi ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Edison yang sudah memfasilitasi kami, mensupport kami, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan tentunya dan memberikan berkat bagi kita semua. Dan pagi ini kami akan membawakan satu pujian yang mana pujian ini boleh menceritakan akan kesatuan dan kerukunan sebagai anak-anak Tuhan. Satu pujian, oh betapa indahnya Tuhan Yesus memberkati. Oh betapa